Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana bitaqwa al-qaili innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Sehingga kita bisa sama-sama berkumpul guna melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang setia. Mengawali khutbah ini, saya mengajak agar kita selalu menjadi orang-orang yang bertakwa dalam artian menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dengan begitu insya Allah akan senantiasa melindungi kita dari segala macam mara bahaya, fitnah, dan kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Dan yakinlah, takwa akan menjadikan seseorang itu dekat dengan Allah. Dan apabila sudah dekat dengan Allah, maka segala apa yang menjadi permohonannya akan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah bagaimana sikap kita dalam meninggalkan jejak Ramadan. Pertama, pada masa Rasulullah SAW ada seseorang yang bernama Abu Umamah. Pada suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, murni bi amalin yudakhilni wal jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku amalan yang bisa menjamin saya masuk surga. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Alaika bis-shaum fa innahum la ilaha." Laksanakan ibadah saum karena tidak ada amalan yang senilai dengan saum. Pertanyaan ini oleh Abu Umamah diulang sampai 3 kali. Tetapi Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abu Umamah ini dengan jawaban yang sama juga. Dengan jawaban yaitu alaika bis-shaum fa innahum la ilaha. Laksanakan saum atau puasa karena tidak ada amalan yang senilai dengan saum. Yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Abu Umamah dengan jawaban yang seperti itu. Hanya menyebutkan ibadah saum saja dan tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Karena banyak ibadah-ibadah yang berpotensi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya puasa saja. Lalu apa maksudnya? Jadi jawaban Rasulullah SAW ini
bersifat mencakup secara keseluruhan. Karena perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Karena ibadah puasa itu merupakan ajang pendidikan untuk kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa kata takwa ini mengandung pengertian orang yang taat menjalankan perintah Allah. Dan apabila orang sudah taat menjalankan perintah Allah, maka seluruh apa yang Allah perintahkan pasti dia laksanakan. Sholat 5 waktu perintah Allah, zakat perintah Allah, perbuatan baik kepada ayah ibu perintah Allah, menahan diri dari haram, dari harta yang haram juga perintah Allah, termasuk juga meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diri orang itu orang yang taat, pasti seluruh perintah Allah akan dia laksanakan. Maka ketaatan kepada Allah inilah yang bisa menjamin seseorang bisa masuk surga. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan puasa Ramadan yang baru saja kita selesaikan beberapa hari yang lalu mampu merubah diri kita menjadi orang yang taat kepada Allah, taat menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena keberhasilan seseorang dalam pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan itu terlihat setelah selesai bulan Ramadan. Apakah ada perubahan pada dirinya atau tidak? Kalau ada perubahan dari yang tadinya sholatnya jarang-jarang, kadang dalam sehari semalam hanya sholat maghrib saja, tapi setelah Ramadan jadi rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Dari yang tadinya tidak pernah sedekah, setelah Ramadan dia jadi rajin membantu orang-orang yang susah. Dari yang tadinya jahat kepada orang lain, setelah Ramadan dia menjadi orang yang baik kepada sesama. Ini artinya ada perubahan, berarti dia sudah berhasil. Tetapi kalau tidak ada perubahan dan masih begitu-begitu saja, setelah menjalankan puasa Ramadan, sholatnya masih jarang-jarang, sedekahnya masih berat, dengan orang masih suka jahat, ini berarti dia sudah termasuk orang yang gagal total. Tidak ada perubahan pada dirinya. Karena sesungguhnya syarat-syarat sempurnanya ibadah puasa yang ditetapkan oleh Allah secara langsung maupun yang melalui Rasulullah itulah cara untuk menjadi orang yang takwa. Kita dilatih bagaimana menjadi orang yang sabar. Kita dilatih bagaimana menjadi orang yang ikhlas, orang yang jujur dan lain sebagainya. Jadi intinya jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Umamah ini tidak lain adalah kalau kita ingin mendapat jaminan surga, maka kita harus membangun diri kita atau menjadikan diri kita orang yang takwa, taat dan dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam meninggalkan jejak Ramadan, yaitu melaksanakan taubat nasuha, taubat yang murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Apa taubatan nasuha? Yaitu taubat yang murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ini adalah perintah Allah. Dan setiap Allah perintahkan, pasti kita bisa melakukannya. Karena Allah itu tidak akan memberikan perintah yang di luar batas kemampuan kita. Maka kalau Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu, pasti kita bisa melakukannya. Walaupun ada yang mengatakan, aku tidak bisa bertobat, itu bukannya tidak bisa bertobat, tetapi tidak mau. Kalau orang mau pasti bisa. Jadi perkaranya ada pada diri kita, mau apa tidak bertobat. Makanya perintah tobat ini
Allah awali dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena orang yang mau bertobat itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang yang kafir, fasik, dia tidak akan mau bertobat. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Tetapi kalau orang yang beriman dan imannya itu kuat, maka pasti dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jadi taubatan nasuha ini berarti artinya taubat yang sesungguhnya murni karena Allah, bukan karena satu hal yang lain. Karena ada banyak orang yang melaksanakan perintah Allah bukan karena imannya kepada Allah, tetapi karena hal yang lain. Misalnya taubatnya seorang preman, salatnya sudah rajin, puasanya sudah rajin, dan tidak pernah lagi merampok dan lain sebagainya. Dan ketika ditanya, Bapak tidak pernah lagi merampok, jawabnya sekarang saya sudah tobat karena sudah tidak sanggup lagi, sudah tua. Dulu saya preman yang paling ditakuti, kalau saya butuh uang tinggal ambil saja punya orang. Artinya ada rasa bangga dengan dosa yang sudah dilakukannya. Jadi taubat yang diperintahkan Allah itu bukan taubat yang seperti itu, tetapi taubat yang murni karena Allah, sebagaimana taubatnya Umar bin Khattab. Dikisahkan Umar bin Khattab itu terkenal orang yang sangat keras dan terang-terangan dalam melakukan maksiat. Dan tetapi pada saat dia mendapatkan hidayah bertobat kepada Allah, di mana dia sering melakukan kemaksiatan, di situ dia berdakwah. Dia junjung tinggi ajaran-ajaran agama Islam. Artinya ada penyesalan terhadap dosa yang pernah dilakukan. Kata Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalam bukunya, tobat itu adalah rujuk kembali kepada Allah. Jadi kalau orang yang rujuk artinya ada rasa penyesalan di dalam dirinya, terhadap kesalahan yang pernah dia lakukan. Kalau masih bangga dengan dosa yang dilakukan, sudah dilakukan, artinya tidak ada rasa penyesalan, berarti dia belum bertobat nasuha. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan kemarin mampu mengantarkan kita menjadi orang yang taat dalam melaksanakan semua perintah Allah, sekaligus memperkuat iman kita hingga kita mendapatkan hidayah untuk segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Amin ya rabbal alamin. Inilah sikap kita seharusnya dalam meninggalkan jejak Ramadan. Pertama, melaksanakan ketaatan kepada Allah, dan kedua, melaksanakan taubatan nasuha, taubat yang murni karena Allah. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusri lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana bi'ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uus rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa syari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil azim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa zuriyatihi ajma'in. Wa radiyallahu ala arba'atil khulafa'ir rasidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a walatil muslimin wansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.